banyak orang Katolik itu suka minder. Kalau ya ada teman-temannya itu yang bilang, ya lu ibadah kok nggak bawa Alkitab sih, malah bawa puji syukur. Atau kadang-kadang itu dituduh ya, bahwasanya orang Katolik itu nggak tahu Alkitab, nggak hafal ayat. Nah, setelah nonton VT ini ya, kalian pasti nggak bakal minder lagi. Karena ternyata orang Katolik nggak sadar, tapi itu tahu banyak ayat kitab suci. Ayo kita bedah sama-sama ya. Bentar, save dulu biar nggak hilang. Masih ingat nggak kalau kita mau mulai misa nih setelah perarakan masuk, apa yang dikatakan oleh Romo? Yes, benar banget. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ada di Matius 28 ayat 19. Baru pembukaan ini. Setelah itu apa? Kita doa taubat dong. Tuhan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Lukas 18 ayat 13. Matius 15 ayat 22. Setelah itu, kemuliaan bagi Allah di surga. Itu Lukas 2 ayat 14. Dan sepanjang madah kemuliaan itu ya, itu diambil semuanya dari kitab suci. Dari Mazmur, dari Yohanes, dari Ibrani, dari Roma, dan lain-lain. Setelah itu, kita liturgi sabda kan? Ada bacaan dari perjanjian lama, ada Mazmur, ada surat-surat, dan juga Injil. Setelah itu apa? Kita masuk persembahan. Nah, di situ Romo tuh mempersembahkan, terpujilah engkau ya Tuhan, Raja semesta alam. Itu adanya di 1 Tawari 29 ayat 10 sampai 14. Setelah itu kita masuki doa syukur agung ya, lalu kita memadahkan kudus, kudus, kudus. Yesaya 6 ayat 3 dan Wahyu 4 ayat 8. Lalu konsekrasi, inilah tubuhku, inilah darahku. Matius 26 ayat 26 sampai 28, Lukas 22 19 sampai 20, 1 Korintus 11 23 sampai 25. Masih kurang? Belum habis, masih ada. Setiap kali kita makan roti ini, 1 Korintus 11 ayat 26. Bapa kami, Matius 6. Anak domba Allah, Yohanes 1 ayat 29. Sebelum terima komuni, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Itu di Matius 8 ayat 8. Nah, siapa yang bilang orang Katolik gak tahu isi kitab suci, gak hafal ayat? Setiap minggu loh kita omongin. Sekarang mari kita tanya dengan jujur. Kalau ada sebuah ibadah yang menggunakan 1 atau 2 atau 3 ayat saja, lalu 40-45 menit ke depan itu diisi dengan tafsiran pribadi daripada ayat itu, apakah ibadah itu dibentuk oleh kitab suci? Atau ibadah itu dibentuk oleh seseorang yang menafsirkan kitab suci itu? Karena di dalam misa yang paling banyak bicara itu bukan imam, bukan Romo, tapi kitab suci. Jangan lupa share ya kalau bermanfaat ya. Yang mau support gue bikin karya-karya begini, itu bisa lihat caranya di profile gue. As always, thank you for watching and God bless.